Ya, jadi kita mereview perpajakan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ya, kita lihat sistem perpajakan ya di Indonesia. Kita lihat asas pemajakan. Ada asas domisili ya. Jadi pajak dipungut karena dia berdomisili di mana ya. Kemudian asas sumber ya, pemajakannya didasarkan atas sumber penghasilan ya. Penghasilan itu diperoleh di mana ya. Kemudian asas kewarganegaraan, kemudian asas campuran ya, domisili, sumber, dan kewarganegaraan. Kemudian asas teritorial. Sekarang pertanyaannya, Indonesia menganut asas apa? Ya. Asas sumber ya. Ya. Jadi sebenarnya kita itu adalah asas campuran ya, domisili juga ya, karena kita perhatikan juga mengenai berdomisili di mana untuk menentukan apakah dia subjek pajak dalam negeri ataukah dia subjek pajak luar negeri. Sumber ya tentu saja karena ketentuan perpajakan kita mengatakan bahwa pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis baik yang diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi kita menganut dalam pemajakan kita menganut worldwide income ya. Jadi penghasilan dipajaki dari mana saja ya. Itu berdasarkan ketentuan perpajakan kita ya. Asas kewarganegaraan itu nanti kita lihat juga ada ya pengaruhnya terhadap pemajakan kita ya. Jadi kita menganut asas campuran. Kemudian ada asas teritorial ya. Jadi pajak dipajaki karena dia memperoleh penghasilan di wilayah teritorial Indonesia ya. Ini terutama bagi subjek pajak luar negeri ya, yang memperoleh penghasilan di Indonesia, maka kita akan memajakinya. Tapi itu terkait erat juga dengan asas sumber, bahwa sumber penghasilan berada di Indonesia. Ya, di pasal 1 ini tidak pernah Anda temukan di setelah tahun 94 ya, karena tidak pernah dilakukan perubahan ya. Jadi pasal 1 Anda tidak temukan di Undang-Undang Nomor 17 ya, perubahan di tahun 2000. Anda juga tidak akan temukan di Undang-Undang Nomor 36 perubahan di tahun 2008, di Ciptaker ya, dan HPP, serta yang terakhir pengaktifan kembali HPP melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya. Ya, karena Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Undang-Undang Ciptaker ya. Dan pemerintah menganggap perlu bahwa Undang-Undang Ciptaker itu diperlukan untuk kemudahan investasi ya, yang di dalamnya memuat mengenai ketentuan perpajakan. Jadi diaktifkan kembali melalui Perpu Nomor 2 ya, yang selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Karena Perpu itu sifatnya sementara ya, harus diundangkan. Ya, di sini dikatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak ya, dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Di sini netral ya, subjek pajaknya bisa subjek pajak dalam negeri, bisa subjek pajak luar negeri ya. Kalau subjek pajak luar negeri, ketentuan perpajakan kita ya tentu saja hanya memajaki kalau
dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Oleh karenanya perlu dirumuskan terminologi subjek pajak dalam negeri. Nanti ada pembahasan mengenai siapa subjek pajak dalam negeri dan siapa yang merupakan subjek pajak luar negeri. Ya, subjek pajak dibedakan atas orang pribadi, ya. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini untuk mencegah terjadinya kekosongan peraturan, ya. Bagaimana kalau ahli warisnya meninggal dunia, ya? Bisa dia mengelak bahwa sudah tidak ada ahli warisnya, maka ditentukan dalam undang-undang kita bahwa warisan yang belum dibagi itu sebagai subjek pajak, ya. Kemudian badan, ya. Badan, kemudian bentuk usaha tetap, ya, itu subjek pajak. Bentuk usaha tetap ini merupakan media bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Oleh karenanya, subjek pajak luar negeri bisa memperoleh penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT. Ya. Jadi, ya, tetapi dalam perlakuan perpajakannya, ya, bentuk usaha tetap ini diperlakukan sama dengan wajib pajak dalam negeri, ya, dalam hal pelaporan, ya, dalam hal pelaporan dia wajib melaporkannya juga, ya. Ya, jadi ini kalau berupa pabrik atau cabang, ya, perwakilan, maka dia merupakan perwakilan dari subjek pajak luar negeri, ya, maka dia merupakan bentuk usaha tetap. Kemudian apa itu badan? Ya, kumpulan dari lebih dari satu orang, ya. Begitu lebih dari satu orang maka dia badan. Kumpulan orang atau modal, ya. Baik dia menjalankan usaha ataupun tidak menjalankan usaha. Bisa berbentuk perseroan terbatas, komanditer, BUMN dan seterusnya, ya. Termasuk bentuk usaha tetap. Ya. Ya, itu badannya. Waalaikumsalam. Silakan. Orang pribadi, ya, hanya satu orang, ya, satu orang. Begitu lebih dari satu orang maka dia menjadi badan. Itulah terminologi badan yang berlaku di ketentuan perpajakan, yang boleh jadi tidak berlaku di peraturan yang lain, ya, di peraturan yang lain atau disiplin ilmu yang lain, ya. Ya, subjek pajak dalam negeri, ya, subjek pajak dalam negeri. Kita harus rumuskan siapa itu subjek pajak dalam negeri, ya. Jadi di sini baik WNI maupun WNA, ya, bertempat tinggal di Indonesia, ya. Jadi kalau bertempat tinggal di Indonesia seperti kita ini, ya, bertempat tinggal di Indonesia, ya. Sejak lahir kita bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak dikatakan bertempat tinggal, tetapi dikatakan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Jadi yang pertama disebut bertempat tinggal di Indonesia, ya, memang dari dulu berdomisili di Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, ya, meskipun dia WNA, ya. Jadi WNA, ya, pekerja yang ada di Morowali sana itu walaupun dia WNA
kalau sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya. Subjek pajak dalam negeri itu penghasilannya dipajaki baik atas penghasilannya di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya. Tetapi nanti ada ketentuan khusus yang berlaku untuk subjek pajak WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Ada ketentuan khusus ya. Aturan umumnya subjek pajak dalam negeri itu dipajaki atas penghasilannya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Jadi yang ketiga ini walaupun belum melewati 183 hari ya, tetapi berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia ya. Niatnya dilihat dari mana? Ya, visanya itu bukan visa kunjungan tetapi visa kerja misalnya ya. Sudah menandatangani kontrak kerja selama setahun, 2 tahun ya, berarti dia berniat untuk tinggal di Indonesia ya. Kemudian badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ya. Kalau dia badan tadi itu terkait dengan orang pribadi ya. Kemudian subjek pajak dalam negeri juga mencakup warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ya. Terutama kalau warisan ini, aset ini menghasilkan ya, maka warisan ini dianggap sebagai subjek pajak sebelum beralih ke ahli warisnya ya. Kemudian subjek pajak luar negeri ya. Jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, seperti orang-orang yang ada di Malaysia, Singapura ya, itu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian warga negara asing ya, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Jadi kalau masih pas 183 hari belum ya. Nanti setelah melewati 183 hari ya baru sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau belum melewati 183 hari, sekali lagi masih merupakan subjek pajak luar negeri ya. Kemudian bisa juga WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Ini terkait dengan WNI kita ya, WNI yang menjadi TKI atau TKW ya. Kalau sudah lebih dari 183 hari ya berada di luar Indonesia, maka dia bukan lagi subjek pajak dalam negeri, tetapi sudah termasuk subjek pajak luar negeri. Oleh karenanya, penghasilannya di luar negeri itu, misalnya dia bekerja di Hong Kong, ya, di Taiwan, ya, penghasilannya itu tidak lagi menjadi objek pajak kita, ya, tidak lagi menjadi objek pajak kita karena sudah menjadi subjek pajak luar negeri, ya. Jadi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari itu yang dipajaki hanya kalau dia mempunyai penghasilan di Indonesia. Jadi diperlakukan sebagai ya subjek pajak luar negeri ya, diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri. Kemudian kalau dia badan, maka badan itu tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, ini bisa memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha
tetap. Bisa dipahami ya? Karena ini materi perpajakan 1 ya. Kita harus review ya. Ya, ini BUT ya, bentuk usaha tetap ya. Itu subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia berupa tempat kedudukan manajemen ya, cabang perusahaan, kantor perwakilan ya, gedung kantor, pabrik, bengkel ya, pertambangan ya, dan penggalian sumber alam, kemudian perikanan dan seterusnya ya, termasuk agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi agen atau pegawai perusahaan asuransi yang merupakan subjek pajak luar negeri. Ya. Setelah kita mengetahui subjek pajak, maka di undang-undang kita itu juga mengatur mengenai apa yang bukan merupakan subjek pajak. Ya. Yang pertama dalam hal badan, ya, maka badan itu bukan merupakan subjek pajak jika itu merupakan badan perwakilan negara asing. Ya. Tapi nanti di sini ada persyaratannya ya. Persyaratannya berlaku perlakuan timbal balik. Artinya perwakilan kita di sana itu juga tidak diperlakukan sebagai subjek pajak. Ya. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi seluruh organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya sebagai bukan subjek pajak. Kemudian dalam hal orang pribadi ya, pejabat perwakilan diplomatik ya atau konsulat atau orang yang diperbantukan bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka ya. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya, ini juga ada persyaratannya ya. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat ya, itu juga yang pertama persyaratannya adalah bahwa dia bukan WNI ya, bukan WNI. Ya. Kemudian yang kedua ada perlakuan timbal balik ya. Timbal balik bahwa pejabat perwakilan kita di sana itu ya juga tidak diperlakukan sebagai subjek pajak. Ya. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah tidak mempunyai penghasilan ya selain dari tugasnya sebagai pejabat perwakilan atau orang yang diperbantukan di sana. Ya. Jadi tidak ada penghasilan yang lain ya selain dari tugasnya sebagai pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan orang yang diperbantukan. Ya. Itu persyaratan-persyaratan untuk bisa dikecualikan sebagai subjek pajak. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional ya syaratnya juga ya syarat utamanya itu harus bukan warga negara Indonesia ya. Organisasi itu, organisasi tempat dia sebagai pejabat adalah organisasi yang terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai bukan merupakan subjek pajak. Dan tentu saja tidak mempunyai penghasilan lain ya, kecuali penghasilannya sebagai perwakilan organisasi internasional. Ya, ini syaratnya tadi ya, berlaku asas timbal balik ya. Kalau badan ya.
Kemudian pejabat bukan WNI terutama itu ya, tidak menerima atau memperoleh penghasilan berlaku asas timbal balik. Ya, ini kalau organisasi internasional ya, syarat pertama itu Indonesia menjadi anggota ya, tidak menjalankan usaha ya. Kalau dia pejabat tentu harus bukan WNI, tidak menjalankan usaha. Kemudian kita masuk ke pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan. Ya, objeknya ya. Yang pertama adalah objek pajak penghasilan itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 ya. Kemudian yang bukan merupakan objek pajak itu diatur dalam pasal 4 ayat 3. Kalau ayat 2-nya itu pajak yang dipungut bersifat final. Kalau 4 ayat 2 ya. Kemudian di pasal 6 diatur mengenai pengurang objek pajak ya, atau dalam bahasa akuntansi biaya atau beban ya. Kemudian di pasal 9 itu dibahas mengenai pengecualian sebagai pengurang objek pajak. Jadi tidak boleh menjadi pengurang objek pajak ya, meskipun itu menyebabkan terjadinya pergeseran keuangan perusahaan ya. Ya, ini kita lihat kita review pajak penghasilan, bahwa penghasilan itu ada yang merupakan objek PPH tidak final ya, yang tidak final itu ada yang menjadi objek pemotongan dan ada yang bukan merupakan objek pemotongan. Jadi kalau menjadi objek pemotongan misalnya itu kalau kita mempersewakan ya, mempersewakan peralatan misalnya ya, peralatan kalau tidak final ya, kalau tidak final misalnya kita mempersewakan peralatan, mempersewakan kendaraan ya, itu semua merupakan objek pemotongan final ya. Kemudian kalau kita memperoleh pendapatan dari yang dibelanjai oleh APBN, APBD itu juga kita akan dilakukan pemotongan ataupun pemungutan ya. Jadi objek pemotongan garis miring pemungutan ya. Kemudian yang bukan merupakan objek pemotongan seperti kalau kita menjalankan usaha jual beli ya, perdagangan ya, perdagangan kita tidak dipotong ya, kita tidak dipotong penghasilan kita ya, tidak ada yang memotong kalau berasal dari operasi penjualan ya. Kemudian objek PPH final ya, kemudian bukan objek pajak ya. Jadi yang bukan objek pajak itu diatur dalam pasal 4 ayat 3 ya. Objek pajak final diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan objek PPH tidak final itu diatur dalam pasal 4 ayat 1. Jadi untuk yang objek PPH tidak final ya, itu kita harus melakukan perhitungan PPH terutang pada akhir tahun ya. Jadi pada akhir tahun kita kumpulkan semua penghasilan yang tidak bersifat final. Sedangkan yang bersifat final pada saat dipotong atau dipungut selesai ya, tidak ada lagi. Penghasilannya tidak boleh digabungkan dengan penghasilan tidak final ya, untuk menghitung pajak akhir tahun ya. Dan apa yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga juga tidak boleh menjadi uang muka pajak ya.
Ya, jadi kita lihat apa itu penghasilan dalam pasal 4 ayat 1, ya. Itu dikatakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis, ya, yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ini adalah pengertian umumnya, ya. Jadi kalau ada kata berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya, itu adalah pengertian umum, ya. Nanti yang diterapkan tentu saja hanya kepada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri, ya. Sedangkan subjek pajak luar negeri yang dipajaki hanya untuk yang berasal dari Indonesia, ya. Kenapa tadi? Ya, kalau jadi dalam pajak dikatakan ya menggunakan tambahan, ya. Tambahan ini tentu saja mengacu pada 2 titik waktu, awal periode dengan akhir periode, ya. Manakala akhir periode lebih tinggi dibanding dengan awal periode, berarti ada income, ada penghasilan, ada objek pajak, ya. Ya, dalam pajak, ya, penghasilan itu bisa diperoleh ataupun diterima, ya. Diperoleh itu konotasinya adalah accrual basis, sedangkan diterima itu konotasinya adalah cash basis, ya. Jadi dalam perpajakan, ya, bisa cash basis, bisa accrual basis. Bahkan ditegaskan juga bahwa saat diterima mana yang diterapkan, apakah diterima atau diperoleh, itu ditentukan oleh mana yang lebih dahulu. Kalau penerimaan mendahului terutangnya, maka kita mengakui penghasilan itu pada saat diterimanya, ya. Jadi kalau ada peralatan misalnya yang disewakan 2 tahun, ya, ya, kita akan akui pada saat diterimanya penghasilan itu. Sedangkan akuntansi mengakui secara bertahap, ya, accrual. Tahun pertama diakui sekian, tahun kedua diakui sekian. Sedangkan dalam pajak itu menganut cash basis. Pada saat diterimanya sewa itu, ya, maka diakui sebagai penghasilan. Itu kalau misalnya diterima pada awal sewa, ya, dan itu tentu saja yang berlaku, ya. Tidak ada orang yang menyewakan nanti setelah selesai sewa baru dibayar, ya. Pasti pada awal sewa dia bayar, ya. Dan itu sudah harus diakui, ya. Itu perbedaan awal, ya, utama antara pengakuan pajak dengan pengakuan akuntansi, ya. Ya, ini terminologi penghasilan menurut standar akuntansi, ya. Bahwa penghasilan itu adalah kenaikan manfaat ekonomis, ya. Jadi menggunakan kata manfaat ekonomis, ya. Yang tadi pajak menggunakan kemampuan ekonomis karena yang dipajaki adalah kemampuan ekonomisnya. Sedangkan akuntansi menggunakan kata manfaat ekonomis, ya. Kenapa menggunakan kata manfaat ekonomis? Karena aset itu adalah manfaat ekonomis yang diperoleh di masa yang akan datang dari adanya pengendalian atau penguasaan atas sumber-sumber ekonomis, ya. Jadi kalau ada kenaikan aset berarti ada kenaikan penghasilan. Jadi kenaikan aset atau penurunan kewajiban kalau disilang antara keduanya, maka kenaikan net asset, ya, net asset. Ya, yang menyebabkan kenaikan bersih aset atau net asset, ya,
yang tentu saja tidak disebabkan oleh adanya setoran modal, ya. Jadi mirip ya, yang membedakan di sini ya secara material perbedaannya itu adalah bahwa pajak itu menganut baik yang diperoleh maupun yang diterima, ya. Sedangkan akuntansi itu yang umum adalah accrual basis, ya, kecuali dalam hal-hal yang sangat tertentu, misalnya resikonya tinggi, ya, maka bisa diakui dengan cash basis seperti penjualan cicilan, ya. Ya, kita lihat objek pajak penghasilan, ya, objek pajak. Apa saja yang dipajaki, ya? Objek pajak penghasilan, ya, kalau subjek pajak dalam negeri, ya, tentu saja atas penghasilan, ya, penghasilan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Indonesia, ya, dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Jadi itu kalau subjek pajak dalam negeri, ya, baik penghasilan atas pekerjaan, ya, jasa atau kegiatan, ya, dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Itu objek PPH, ya. Jadi ini kalau misalnya subjek pajak dalam negeri, ya, baik WNI maupun badan, ya. Jadi subjek pajak dalam negeri maupun baik WNI maupun badan. Dan itu juga berlaku atas subjek pajak dalam negeri orang pribadi WNA, ya, WNA yang tidak memenuhi 1B, ya. Jadi baik penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia berlaku untuk seluruh badan, ya, badan. Subjek pajak orang pribadi, WNI dan badan. Tapi khusus untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, warga negara asing seperti yang ada banyak di Morowali sana itu, ya, dia hanya dipajaki atas kalau dia tidak memenuhi 1B. Jadi kalau tidak memenuhi 1B, hanya penghasilan di Indonesia saja yang dipajaki, ya, itu untuk orang pribadi, ya, orang pribadi. Jadi tidak memenuhi 1B, kalau 1B itu ya yang pertama tidak mempunyai keahlian khusus, ya. Jadi kalau mempunyai keahlian khusus maka hanya penghasilannya di Indonesia yang dipajaki. Kemudian ini hanya berlaku untuk sampai dengan 4 tahun, ya, sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Kalau sudah lewat 4 tahun maka tidak berlaku lagi, ya. Artinya kalau tidak berlaku lagi itu baik penghasilannya di Indonesia maupun berada di Indonesia. Jadi hanya sampai dengan 4 tahun, ya. Kalau memenuhi persyaratan mempunyai keahlian tertentu. Kemudian memanfaatkan P3B, ya. Ya, memanfaatkan P3B dengan negara mitra, ya, negara mitra atau yurisdiksi negara mitra, ya. Ya, itu subjek pajak dalam negeri, ya. Termasuk di dalamnya yang dimaksud dengan penghasilan yang diterima dari luar negeri itu, kalau misalnya pekerja WNA yang ada di Morowali itu perusahaannya menyatakan bahwa dibayarnya di Shanghai misalnya, ya, dibayar di Shanghai, maka itu dianggap sebagai pendapatan dari luar negeri. Jadi meskipun bekerja di Morowali, kalau yang membayar mengatakan bahwa dia dibayar di luar negeri, maka itu juga tidak menjadi objek pajak, ya. Karena hanya penghasilannya di Indonesia, ya.
Kalau subjek pajak badan yang membayarnya itu mengatakan bahwa dia dibayar di luar negeri, maka dianggap bahwa subjek pendapatannya itu berasal dari luar negeri. Ya. Meskipun dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, ya. Itu perlakuan yang merugikan sebenarnya perpajakan kita, ya. Jadi tidak dipajaki karena dia dibayar di luar negeri, meskipun apa yang dibayar itu berasal dari penghasilan karena dia bekerja di Indonesia, ya. Bekerja di Indonesia. Kemudian objek pajak penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan, ya, dari Indonesia saja, ya. Ya, dia dibayar di Indonesia, ya, untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi WNA, ya. Jadi dibayar di Indonesia, ya. Kemudian dibayar di luar Indonesia itu untuk subjek pajak luar negeri, ya. Ya, kita lihat pengelompokan penghasilan, ya. Ada penghasilan dalam hubungan kerja, ya. Ada penghasilan dari usaha dan kegiatan, ya, atau profesi, ya, dan ada penghasilan dari modal. Misalnya Anda membeli saham, membeli obligasi, ya, atau menyimpan uang di bank, ya, itu penghasilan dari modal. Ada penghasilan lain, yaitu bisa dari hadiah, bisa dari pembebasan utang. Ya, pembebasan utang itu juga merupakan objek pajak, ya. Jadi pihak yang membebaskan utangnya bisa menjadikannya sebagai pengurang objek pajak. Tetapi yang dibebaskan utangnya itu harus mengakuinya sebagai objek pajak, ya. Jadi penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, ya, dan pekerjaan bebas, hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Jadi kalau pekerjaan bebas itu tidak terikat, ya, tidak terikat dalam hubungan kerja. Dia menjalankan profesi bukan sebagai pegawai perusahaan, ya, bukan sebagai karyawan perusahaan. Kalau dalam hubungan kerja berarti dia karyawan perusahaan, ya. Kemudian penghasilan kena pajak, ya, penghasilan kena pajak. Ya, ini merupakan rincian dari pasal 4 ayat 1. Ini rinciannya, ya, yang merupakan rincian dari pasal 4 ayat 1 tadi, ya. Bahwa penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya. Baik yang diperoleh atau diterima baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ini adalah rinciannya, ya. Jadi penggantian atau imbalan karena berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, honorarium, ya. Kemudian dulunya natura tidak termasuk, sekarang sudah termasuk natura dan atau kenikmatan, ya. Ini sudah termasuk, ya, kecuali kalau hal ini dikecualikan dalam peraturan perundangan kita, ya. Ada yang dikecualikan, natura dalam jumlah tertentu misalnya, itu dikecualikan, ya. Kemudian natura yang
diberikan oleh negara ya dan dibelanja oleh APBN, APBD. Itu belum termasuk natura yang menjadi objek pajak ya. Kemudian natura yang diterima karena adanya risiko-risiko pekerjaan ya, misalnya diberikan perlengkapan kerja ya, itu natura ya. Natura diberikan perlengkapan kerja untuk menjalankan pekerjaannya dengan aman, seperti helm baja misalnya ya, rompi ya. Itu semuanya adalah natura yang dikecualikan sebagai objek pajak. Tapi ketentuan umumnya natura itu sudah termasuk sebagai objek pajak ya. Oleh karenanya di sini kecuali yang ditentukan lain ya. Natura dalam jumlah tertentu ya. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan ya. Ada hadiah dari undian, ada hadiah karena pekerjaan ya. Kalau dari undian itu bersifat istilahnya judi ya, untung-untungan ya. Kalau hadiah dari undian. Tapi kalau hadiah karena pekerjaan ya atau kegiatan penghargaan, misalnya dia melampaui target pasar ya. Seorang marketing melampaui target pasar ya, dia diberikan hadiah. Kemudian laba usaha ya, tentu ini yang berasal dari usaha. Kemudian keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta ya. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta ya. Kata keuntungan di sini adalah selisih antara harga pasar yang diserahkan dengan nilai buku dari aset yang diserahkan pula, bukan dari yang diterima ya. Ini kalau terjadi penjualan atau karena pengalihan harta ya. Ya, ini yang dimaksud keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya sebagai penggantian saham. Jadi kalau saya menyetor saham dalam bentuk kendaraan misalnya, maka sayalah yang harus mengakui sebagai objek pajak antara selisih harga pasar dari aset yang saya serahkan, aset bukan uang yang saya serahkan, dengan nilai bukunya ya. Jadi kalau saya mau menyetor modal dalam bentuk bukan kas tetapi dalam bentuk aset tetap misalnya ya, maka harus saya adanya keuntungan. Keuntungan di situ dari mana? Selisih antara nilai pasar dengan nilai buku dari aset yang diserahkan ya. Yang di sana perusahaan tempat kita menanam modal ya, pihak investi ya, itu tentu saja tidak mengakui sebagai objek pajak ya, tidak mengakui objek pajak. Investor kita ini yang harus mengakui, sedangkan investi itu mengakuinya sebagai modal saham ya. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham ya. Jadi kalau perusahaan misalnya menyerahkan kendaraannya kepada salah satu pemegang sahamnya, maka perusahaan itu ya, wajib pajak badan itu wajib menghitung adanya keuntungan, yaitu selisih antara harga pasar dan nilai buku dari aset yang diserahkan kepada pemegang saham itu, karena dia mempunyai hubungan istimewa ya dalam konsep-konsep nilai yang dianut dalam pasal 10 ya. Itu ada keuntungan ya, keuntungan karena adanya penyerahan harta ya kepada pemegang saham yang mempunyai hubungan istimewa. Begitu kita menyerahkan kepada yang mempunyai hubungan istimewa, maka tidak bisa diterapkan nilai yang sesungguhnya. Hanya bisa diterapkan, yang diterapkan adalah nilai pasar. Kalau kita
mengadakan jual beli dengan yang mempunyai hubungan istimewa. Tidak diperkenankan menggunakan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya hanya bisa diterapkan manakala nilai yang sesungguhnya itu memang merupakan nilai yang seharusnya. Artinya memang dijual sesuai dengan nilai pasar. Oke? Ya, ini kita sudah jelaskan dulu di perpajakan 1 ya. Kemudian keuntungan karena, ya sudah nomor 2. Nomor 3, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha ya, atau reorganisasi ya. Ini adalah aturan umum. Jadi kalau terjadi likuidasi ya, maka perusahaan harus menghitung. Jadi aset yang tersisa itu harus dihitung. Berapa nilai pasarnya dan berapa nilai bukunya ya. Oleh karenanya perusahaan yang dilikuidasi itu diperiksa ya, bukan untuk menguji kepatuhan, karena kan pemeriksaan ada 2 ya. Ada untuk menguji kepatuhan dan ada untuk tujuan lain ya. Jadi pemeriksaan untuk perusahaan yang dilikuidasi itu adalah pemeriksaan untuk mendapatkan berapa objek pajak dari perusahaan yang dilikuidasi itu ya. Jadi dalam kaitannya dengan PPh, maka kita akan mencari berapa objek pajaknya, yaitu selisih antara harga pasar dengan nilai bukunya ya. Nilai buku dari aset yang tersisa pada saat likuidasi ya. Begitu juga objek PPN ya, itu akan dicari ya, ya. Berapa aset yang tersisa ya, sekian, dikenakan PPN ya. PPN berdasarkan harga pasar ya, PPN keluaran ya. Karena pada saat diperoleh ya, aset-aset tadi itu sudah dikreditkan pajak masukannya, ada pajak masukannya ya. Jadi pajak masukan itu harus menghasilkan pajak keluaran. Kalau nanti tersisa berarti tidak lagi menghasilkan pajak keluaran, maka harus dihitung pajak keluarannya pada saat dilikuidasi ya. Ataupun digabungkan PT A dan PT B ya, bergabung ke PT C, maka PT A dan PT B ini tentu saja dilikuidasi ya, ya. Maka harta dari PT A dan PT B ini yang diserahkan ke PT C itu harus dihitung objek pajaknya, yaitu selisih antara nilai pasar dengan nilai bukunya ya. Itu objek pajak. Peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi ya. Tapi nanti ada aturan khusus ya, yang menyatakan bahwa kalau yang mengambil alih itu adalah badan yang didirikan di Indonesia ya, kemudian diambil alih juga oleh badan didirikan Indonesia, maka tidak perlu menghitung objek pajak ya. Ya, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan ya. Jadi ini tentu saja kalau yang disumbangkan atau yang dihibahkan itu berupa aset bukan uang ya, maka yang menyumbang itu harus menghitung keuntungannya ya. Khusus untuk sumbangan itu tidak diperkurangkan dengan nilai buku. Total harga pasar itu merupakan objek pajak. Karena yang di sana yang disumbang tidak perlu mengakui sebagai objek pajak, maka kitalah yang tanggung semua pajaknya ya. Jadi kalau mau menyumbang, sumbang dengan pajaknya dalam bentuk aset tetap ya, dalam bentuk aset tetap. Kalau dalam bentuk uang tentu tidak ada selisih antara harga pasar dengan nilai buku ya, hanya kalau dia aset tetap. Ya, termasuk juga keuntungan karena penjualan atau pengalihan
sebagian atau seluruh hak penambangan, ya. Itu juga diakui sebagai objek pajak, keuntungan, ya. Ya. Kemudian yang menjadi objek pajak selanjutnya, ya, tadi huruf D itu, ya. Huruf E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, ya. Diterima kembali karena sebelumnya sudah dibebankan sebagai biaya, ya. Ya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian bunga termasuk premium, diskon, ya, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, royalti, ya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, kemudian keuntungan karena pembebasan utang, ya. Tapi ada batasan tertentu yang dikecualikan, ya. Keuntungan karena selisih kurs, ya. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Jadi ini dilakukan revaluasi, selisih antara hasil revaluasi dengan nilai sebelumnya, nilai yang tercatat sebelumnya itu harus menjadi objek pajak. Premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari organisasi yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian yang belum dikenakan pajak, ya, aset yang belum dikenakan pajak. Dan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum, ya, ini tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ini huruf Q, ya. Kemudian penghasilan dari usaha berbasis syariah, ya. Kemudian imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian surplus Bank Indonesia, itu semua rincian dari penghasilan. Kemudian kita masuk pada pasal, ya, pasal pajak penghasilan yang terkait langsung dengan perpajakan internasional, yaitu PPh pasal 26. Ya, jadi PPh pasal 26 itu, ya, yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau yang dikuasai, ya. Kemudian jadi kalau ada penghasilan dari subjek pajak dalam negeri yang diperoleh di Indonesia, maka dia harus dipotong PPh pasal 26, ya. Kemudian ada di pasal 5 yang terkait dengan BUT, ya, yang terkait dengan BUT. Ya, yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dari harta dari usaha atau dari harta yang dimiliki atau yang dikuasai, ya. Kemudian penghasilan dari kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap, ya. Jadi penghasilan dari kantor pusat, ya, dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan
yang dijalankan oleh bentuk usaha tetap itu harus diakui oleh bentuk usaha tetap, ya. Jadi ini sebenarnya pasal 5 ya. Jadi penghasilan yang dari bentuk usaha tetap itu adalah penghasilan dari usahanya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari kantor pusatnya, ya, subjek pajak luar negeri yang mirip dengan yang dijalankan oleh BUT. Itu juga harus diakui oleh BUT, ya. Jadi penghasilan dari kantor pusat atau dari usaha atau kegiatan, ya, yang penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis, ya, dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap, itu yang menjadi objek pajak dari bentuk usaha tetap. Kemudian penghasilan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau yang diperoleh kantor pusat, ya, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan atau harta kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Jadi ini semua penghasilan yang diakui oleh BUT, ya. Jadi bentuk usaha tetap, ya, itu harus mengakui penghasilan, bukan cuma penghasilannya seperti huruf A, tetapi penghasilan dari kantor pusatnya, ya. Penghasilan dari kantor pusatnya kalau itu mirip dengan yang dijalankan oleh BUT, maka harus diakui oleh BUT juga, ya. Jadi kalau ada BUT-nya yang menjalankan usaha selain dari BUT-nya kalau ada subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia yang mirip dengan yang dijalankan oleh bentuk usaha tetap, maka penghasilan itu harus diakui oleh bentuk usaha tetapnya, ya. Ya, kemudian yang kedua, meskipun itu diperoleh kantor pusat, ya, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut, itu juga harus diakui oleh BUT, ya. Jadi kalau sebelumnya itu yang memberikan penghasilan kepada kantor pusatnya itu dipotong PPh pasal 26, maka BUT-nya itu bisa menjadikan sebagai uang muka, ya. Jadi huruf B dan C ini adalah penghasilan dari kantor pusatnya, ya. Tetapi harus diakui oleh BUT. Manakala pernah dipotong PPh pasal 26 oleh pihak yang memberikan penghasilan itu, maka PPh 26 itu bisa menjadi pengurang pajak, ya, bisa menjadi kredit pajak, ya, bagi BUT. Karena BUT ini kan melaporkan penghasilan, ya. Penghasilannya itu berasal dari penghasilannya sendiri yaitu huruf A, kemudian penghasilan dari kantor pusat, ya, yang harus diakui yaitu huruf B dan C, ya. Tapi kalau dalam memperoleh penghasilan oleh wajib pajak luar negeri tadi itu dipotong pajak karena yang memberikan penghasilan pasti memotong PPh pasal 26, ya. Jadi kalau ada subjek pajak luar negeri begitu memperoleh penghasilan di Indonesia, maka yang memberikan penghasilan wajib memotong PPh pasal 26, ya. Yang di sana tentu saja tidak bisa diapa-apakan, ya. Tetapi kalau itu harus diakui oleh BUT, maka BUT-nya bisa menjadikannya sebagai kredit pajak, pengurang pajak. Jadi BUT mengakui penghasilannya tetapi juga bisa mengkreditkan PPh 26, ya. Jadi PPh 26 sekali lagi adalah terkait dengan kalau ada subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia, ya. Kalau terkait dengan BUT, ya, maka penghasilan itu harus diakui oleh BUT, tapi BUT bisa mengkreditkan, sekali lagi bisa mengkreditkan apa yang dipotong oleh pemberi penghasilan kepada subjek pajak luar negeri itu. Bisa dipahami di sini, ya. Jadi PPh 26 sekali lagi terkait dengan kalau ada subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. PPh 26 ini terkait dengan penghasilan, ya, seluruh penghasilan yang diperoleh di Indonesia, ya, baik yang terkait dengan usahanya ataupun yang terkait atau yang mirip dengan yang dipotong PPh 23 dan PPh 21.
Jadi kalau pekerjaannya misalnya pekerjaan dari kegiatan jasa itu diperoleh subjek pajak luar negeri, maka dia dipotong PPh 26 ya, PPh 26. Kalau yang mirip dengan PPh 23 ya, misalnya dari persewaan, maka tidak dipotong PPh 23 tapi dipotong PPh 26 kalau subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang mirip dengan yang dikenakan pajak PPh pasal 21 dan 23 ya, ataupun penghasilan yang tidak terkait dengan PPh 21 dan 23 yang mirip ya, tetapi memang dia menjalankan usaha tetapi tidak melalui BUT ya. Ya, jadi kalau ada biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tadi, itu bisa menjadi pengurang objek pajak bagi bentuk usaha tetap. Oh, sudah tadi ini ya. Ya, ini terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk BUT ya, yang terkait dengan BUT. Jadi kalau ada biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang harus diakui oleh BUT, maka biaya-biaya tersebut bisa diperkurangkan oleh BUT ya. Jadi biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang terkait dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kemudian pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah royalti. Ini dikecualikan sebagai biaya ya. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Kemudian bunga ya, jadi bunga tidak bisa dibebankan ya. Kemudian pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf B yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga yang diperkenankan dengan usaha perbankan. Oh, sudah juga ini. Ini juga sudah berulang ya. Ya, sekarang kita lihat pajak penghasilan PPh tidak final tahunan ya. Jadi PPh tidak final dalam 1 tahun. Jadi jumlah pajak penghasilan yang dibayar oleh setiap wajib pajak selama 1 tahun pajak itu ada yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 ya, yaitu penghasilan yang dikenakan bersifat final ya. Kemudian yang kedua adalah pajak-pajak penghasilan yang tidak dikenakan bersifat final ya. Jadi PPh non final dalam 1 tahun pajak ya. Itu dikumpulkan semuanya, penghasilan dari usaha, penghasilan dari penyewaan yang tidak bersifat final. Ya, pelunasannya itu dilunasi dengan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Manakala penghasilan itu ditentukan untuk dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Seperti kalau kita menyewakan kendaraan, ya, menyewakan peralatan, ya, maka kita akan dipungut ya. Itu menjadi uang muka pajak bagi kita ya, menjadi uang muka pajak karena tidak bersifat final. Tapi kalau yang disewakan itu misalnya adalah ruko, tanah dan bangunan, maka dia masuk di kotak pasal 4 ayat 2 ya.
Ya, kalau memperoleh penghasilan dari penyewaan kendaraan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung pajak akhir tahun. Ya. Kemudian pelunasan juga dilakukan dengan adanya angsuran PPh 25 masa, ya. Jadi PPh 25 masa ini dilunasi setiap masa pajak yang didasarkan atas penghasilan tahun lalu. Jadi ini minggu lalu itu disebut sebagai stelsel anggapan untuk PPh pasal 25 masa ini, ya. Jadi disebut sebagai stelsel anggapan. Jadi pada dasarnya yang dicicil itu kalau misalnya penghasilan kita untuk 2023, yang dicicil itu adalah penghasilan kita dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, ya. Tetapi karena kita belum tahu berapa penghasilan kita di 2023, maka yang dicicil itu adalah didasarkan atas tahun lalu, ya, perhitungan tahun lalu. Itu angsuran PPh 25 masa, ya. Kemudian sisanya, ya, pajak yang terhutang dikurangi dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, ya, yang tidak bersifat final, kemudian dikurangi dengan ansuran pajak, ya, ansuran PPh 25, maka itulah yang harus dibayar, yaitu pajak yang masih harus dibayar. Tetapi kalau kedua unsur tadi itu lebih besar dibanding dengan pajak yang terhutang, maka muncul piutang restitusi, ya, diatur dalam pasal 28A, ya. Jadi PPh non final ini lebih kecil dibanding dengan PPh 25 masa ditambah dengan pemotongan oleh pihak ketiga, ya. Sedangkan kalau PPh 29, ya, PPh non final lebih besar dibanding dengan uang muka pajak, baik yang diansur sendiri maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ya, PPh non final, ya. Jadi pelunasannya, ya, ada yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga, ada angsuran PPh 25 masa, dan ada pelunasan PPh pas. Sisanya itu tadi, ya, kalau pajak yang terhutang lebih besar dari angsuran PPh 25 masa dan yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga, maka tentu saja dilunasi pada akhir tahun, ya, yaitu PPh pasal 29. Ya, dilunasi kalau badan paling lambat tanggal 30 April, ya. Sebelum 30 April karena pelaporan 30 April, sedangkan pembayaran itu harus mendahului pelaporan. Ya. Kemudian yang menjadi uang muka pajak, ya, yaitu PPh pasal 21 khusus untuk orang pribadi, ya, orang pribadi. Saya dipotong oleh Unhas. Kalau ada pendapatan saya dari tempat lain, saya dipotong juga di sana. Maka saya harus menghitung sebagai orang pribadi, pendapatan dari Unhas, pendapatan dari tempat lain, saya gabungkan. Tetapi apa yang dipotong oleh Unhas, apa yang dipotong oleh tempat lain, itu menjadi pengurang objek, pengurang pajak, ya, bukan pengurang objek pajak, tapi pengurang pajak yang terhutang pada akhir tahun. Hanya itu yang bisa menjadikan sebagai uang muka. Kalau yang memberikan pekerjaan, yang memberikan penghasilan, tidak mungkin dia mengakui sebagai uang muka. Justru utang karena dia memotong atau memungut. Ya, sebelum dia bayar, maka itu merupakan utang PPh pasal 21. Sedangkan kita yang dipotong, sekali lagi itu merupakan uang muka pajak. Kemudian kemungkinan ada uang muka, ya, uang muka pajak yang berasal dari pemotongan atau pemungutan yang diatur dalam pasal 22, ya. Seperti kalau kita mengimpor barang, itu kita harus membayar PPh pasal 22, ya.
Apa yang kita bayar itu hanya merupakan uang muka karena bisa dikurangi nanti, ya. Begitu juga kalau kita mendapat penghasilan dari yang didanai oleh APBN, APBD, ya, pasti dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, oleh pihak bendaharawan, ya. Dan apa yang dipungut atau dipotong itu merupakan uang muka pajak. Ya, begitu juga PPh 23, ya, PPh 23. Apa yang dipotong itu bisa menjadi uang muka pajak. Kemudian PPh pasal 24, ini yang terkait dengan pajak internasional, ya. Bahwa kalau kita mempunyai penghasilan, ada subjek pajak dalam negeri yang mempunyai penghasilan, penghasilannya itu harus digabungkan antara penghasilan dalam negeri dengan penghasilan luar negeri, ya. Karena sesuai dengan pasal 4 ayat 1 bahwa penghasilan itu berasal dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri, ya. Tetapi untuk mencegah terjadinya pajak berganda, maka pajak yang dibayar di luar negeri itu bisa dikreditkan. Artinya bisa mengurangi pajak kita. Tetapi harus dalam batas perhitungan pajak yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi kalau ada subjek pajak kita yang memperoleh penghasilan di negara X misalnya, ya, dan tarif pajaknya di sana itu 30%, maka maksimum yang bisa diperkurangkan adalah sebesar perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan kita dengan tarif 22%. Kemudian PPh pasal 26 bisa menjadi uang muka pajak. Ini bisa terjadi kalau misalnya ada subjek pajak dalam negeri yang sebelumnya dalam tahun yang sama itu menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi sampai dengan bulan Maret misalnya dia masih subjek pajak luar negeri. Begitu memasuki bulan April, dia berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri. Maka penghasilan yang harus dilaporkan adalah penghasilan dari Januari sampai dengan Desember, ya. Penghasilan dari Januari sampai Desember. Tetapi apa yang dipotong dari Januari sampai dengan Maret sebelum dia menjadi subjek pajak dalam negeri, dipotong PPh pasal 26, ya, maka yang dipotong itu bisa menjadi uang muka pajak. Jadi penghasilannya dalam tahun pajak itu harus dihitung mulai dari Januari, ya. Tetapi sekali lagi apa yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan sebelum menjadi subjek pajak dalam negeri itu menjadi uang muka pajak. Kemudian yang kedua adalah yang bisa mengkreditkan seperti yang dijelaskan tadi, bentuk usaha tetap, ya. Bentuk usaha tetap di mana penghasilan itu harus diakui. Jadi penghasilan induknya itu harus diakui karena mirip misalnya dengan yang dijalankan di Indonesia, ya. Itu harus diakui sebagai penghasilan. Tetapi pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diperoleh oleh induknya itu bisa menjadi uang muka pajak bagi BUT, ya. Jadi BUT harus mengakui penghasilannya, tetapi apa yang dipotong sebagai PPh pasal 26 itu menjadi uang muka pajak, ya. Karena yang memberikan penghasilan tadi pasti memotong PPh pasal 26, pasti karena diberikan kepada subjek pajak luar negeri, ya. Pasti dipotong PPh 26. Ya, pajak penghasilannya perhitungan akhir tahun, ya, untuk badan, ya. Ya, jadi untuk badan dikenakan PPh pasal 17, ya, tarif pajaknya adalah 22%, ya, 22%.
Kecuali kalau penghasilannya masih belum melewati 4,8 miliar, maka mendapat pemotongan 50% atau hanya 11%. Ya. Jadi PKP ya itu adalah pendapatan sesuai dengan pajak ya, pendapatan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi di sini sudah diadakan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh pendapatannya ya. Sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Ya. Kemudian biaya-biaya ini juga harus sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi biaya pendapatan dan biaya-biaya yang sesuai dengan standar akuntansi, kemudian diadakan rekonsiliasi fiskal sehingga diperoleh pendapatan dan biaya menurut pajak. Ya. Perkurangan antara pendapatan dan biaya, maka diperoleh penghasilan sebelum kompensasi kerugian kalau ada kerugian tahun-tahun lalu yang belum dikompensasi. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian, ya, maka diperolehlah penghasilan kena pajak. Sekali lagi, ini sederhananya ya, karena yang bentuk aslinya itu adalah pendapatan terlebih dahulu diakui sudah sesuai dengan standar akuntansi. Biaya-biaya juga diakui dengan standar akuntansi, ya. Kemudian hasilnya adalah laba sebelum pajak, ya. Laba sebelum pajak ini diadakan rekonsiliasi ya. Bisa juga langsung pendapatan sesuai dengan standar dilakukan rekonsiliasi ya. Kalau begitu berarti langsung menghasilkan pendapatan sesuai dengan pajak. Biaya-biaya langsung juga dilakukan rekonsiliasi sehingga biaya yang disajikan adalah biaya yang sesuai dengan pajak ya. Ya, jadi diperolehlah penghasilan kena pajak. Kemudian dikenakan tarif ya, dikenakan tarif. Ya, omset sampai dengan 4,8 miliar itu adalah 5% kali 22%, yaitu 11%. Omset sampai dengan 50 miliar ya. Jadi sampai dengan 50 miliar artinya tidak melewati 50 miliar. 11% itu dikenakan atas 4,8 dibagi dengan omsetnya. Misalnya omsetnya 48 miliar ya. 48 miliar berarti 4,8 per 48 miliar itu 10% ya. 10%. Jadi 11% kali dengan 10% ya, kali dengan penghasilan kena pajak. Yang dikenakan 22% itu adalah tentu saja 22% kali 90% kali penghasilan kena pajak. Karena yang dikenakan tarif 11% itu adalah 10%-nya. Ya, bisa dipahami ya. Ini review atas perpajakan 1 dan 2 ya. Jadi 11% atas 4,8 miliar dibagi dengan omset ya. Rasio antara 4,8 dengan omset ya. Untuk yang mudah, kalau omsetnya misalnya 48 miliar, tentu saja 4,8 dibagi dengan 48 berarti hanya 10%. Kemudian kalau omsetnya sudah melampaui 50 miliar, maka hanya satu tarif ya, 22% saja ya. Yaitu perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun untuk badan. Ya, untuk orang pribadi, pajak penghasilan orang pribadi ya. Ya, juga dikenakan PPh pasal 17 ayat 1 ya. Itu dengan tarif bertingkat ya. Pendapatan ini juga diasumsikan setelah koreksi fiskal.
Kemudian biaya-biaya juga diasumsikan setelah koreksi fiskal. Ya. Kemudian diperoleh penghasilan neto, ya, penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian, diperoleh penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. Untuk wajib pajak, orang pribadi ada fasilitas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, ya, sesuai dengan teori asas gaya pikul, ya. Penghasilan neto setelah dikurangi dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, maka diperoleh penghasilan kena pajak. Ya, tarifnya itu 5% kalau belum melampaui 60 juta. Ya. Jadi kalau 50 juta misalnya, maka langsung 5% kali 50 juta. Ya. Kalau dia memperoleh penghasilan 250 juta, maka 15% kali dengan 250 kurangi dengan 60. Ya. Karena 60-nya sudah dikenakan tarif 5%. Begitu seterusnya, ya. Kalau 500 juta, maka 500 juta dikurangi dengan 250 juta. Ya, kali dengan 25%. Ya. Kemudian kalau misalnya 1 miliar, ya, atau 5 miliar, maka 5 miliar dikurangi dengan 500 juta kali 30%. Ya. 5 miliar kurangi dengan 500 juta. Kalau melebihi 5 miliar, misalnya 7 miliar, maka 7 miliar kurangi dengan 5 miliar kali 35%. Oke, itu untuk perhitungan wajib pajak orang pribadi. Ya. Ya, penentuan pajak penghasilan terutang. Ya. Jadi laporan keuangan dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tidak ada pencatatan selain dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Ya. Standar akuntansi keuangan dengan mengakomodir seluruh ketentuan perpajakan yang mempengaruhi posisi keuangan. Jadi yang pertama adalah menentukan laba sebelum pajak. Ya. Kata laba sebelum pajak itu berarti sama dengan standar akuntansi keuangan, masih didasarkan atas standar akuntansi keuangan. Kemudian penentuan utang pajak tahun berjalan. Utang pajak ini, ya, didasarkan atas laba sebelum pajak, ya, ditambah atau dikurangi dengan koreksi fiskal, baik yang permanen maupun koreksi fiskal non permanen. Ya. Kemudian penentuan beban pajak tahun berjalan. Ini adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan beda permanen saja, tidak dikurangi dengan beda waktu atau beda sementara. Itu untuk menentukan beban pajak tahun berjalan. Kemudian timbul aktiva pajak tangguhan atau utang pajak tangguhan manakala terjadi selisih antara utang pajak tahun berjalan dengan beban pajak tahun berjalan. Ya. Ini timbul kalau ada beda non permanen. Ya. Kalau ada beda non permanen pasti timbul utang pajak tangguhan, aktiva atau utang pajak tangguhan. Kemudian penentuan laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini adalah selisih antara laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak, bukan dikurangi dengan utang pajak, ya. Dikurangi dengan beban pajak karena ini terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan. Kemudian kita tentukan PPh 25 masa tahun berikutnya.
Jadi PPh 25 masa tahun berikutnya itu ditentukan oleh pendapatan dan pendapatan dan beban pada tahun ini, ya. Ya, jadi penentuan PPh masa tahun berikutnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya akhiri kuliah ini. Ini pertemuan ketiga ya? Oh, kedua. Ya, jadi sesuai dengan RPS kita harus memahami terlebih dahulu ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi memahami sistem perpajakan di Indonesia dan yurisdiksi pemajakan. Oke, saya absen dulu ya.